1 tahun lalu namanya sempat lenyap karena kasus doping. Namun kini Andre Onana kembali jadi perbincangan di jagat media sosial. Selain karena penampilan luar biasanya di final Liga Champions, palang pintu terakhir timnas Kamerun itu jadi buah bibir lantaran sedang dirumorkan bakal bergabung dengan raksasa Inggris, Manchester United. Untuk kembali jadi perbincangan, Onana perlu melewati jalan yang berliku. Bahkan Onana pernah digempur oleh hinaan dan fitnah sewaktu tersandung kasus memalukan tersebut. Kini dirinya kembali bangkit bersama Inter Milan. Lantas bagaimana kisah Onana berjuang di tengah keterpurukan itu? Andre Onana merupakan penjaga gawang didikan La Masia. Namun nasibnya kurang mujur lantaran gagal menembus skuad utama Barcelona. Kegagalan itu membuatnya frustasi. Untungnya ia memiliki kakak yang sangat mendukung karirnya. Hidup di keluarga yang tak berkecukupan, Onana menggantungkan hidupnya kepada sang kakak yang juga seorang pesepak bola profesional, Nana Onana. Jika kalian masih ingat, Nana Onana sempat lama berkarir di Indonesia, tepatnya di Persikat Depok awal 2000-an. Lantaran sayang pada sang adik, Nana pun selalu menyisihkan gajinya untuk membeli fasilitas penunjang karir Onana. Ia tak mau adiknya itu hanya bermain di liga amatir seperti dirinya. Sarung tangan hingga sepatu bola yang dipakai Onana sewaktu di La Masia adalah pemberian dari sang kakak. Berkat dukungan dari kakaknya, Andre Onana kembali bersemangat untuk terus meniti karir di Eropa. Tak mendapat jaminan bermain di skuad utama, ia hijrah ke Belanda untuk bergabung dengan Ajax. Onana ingin menimba ilmu di sana. Klub yang bermarkas di Amsterdam Arena itu dikenal bak kawah Chandra di muka bagi pemain-pemain muda. Langkah yang diambil Onana terbilang tepat. Bersama Ajax, performa pemain asal Kamerun itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Semusim bermain apik bersama tim cadangan, Onana dipanggil oleh pelatih Ajax saat itu, Peter Bos, untuk memperkuat tim utama tahun 2016. Nama Onana kian menggema di persepak bolaan Eropa kala ditangani oleh Erik ten Hag setahun kemudian. Onana dididik menjadi penjaga gawang modern yang tak hanya jago menepis bola, melainkan piawai terlibat dalam permainan. Bersama ten Hag, ia meraih berbagai prestasi di kompetisi domestik termasuk 3 trofi Eredivisie. Namun ketika berada di puncak karir, musibah pun datang. Pada Oktober 2020, Onana terkejut bukan main saat mendapat kabar dari tim dokter Ajax kalau dirinya tak lolos tes doping yang rutin dilakukan oleh klub. Kabar tersebut bahkan sudah didengar oleh pihak UEFA. Menurut peraturan anti-doping yang ada, Onana terancam sanksi berupa larangan bermain dan denda jutaan euro dari UEFA. Ini merupakan pukulan telak bagi Onana. Selama ini ia selalu menjaga kondisi badannya dengan baik. Ia selalu mengontrol asupan yang masuk ke tubuhnya. Penjaga gawang berusia 25 tahun itu paham kalau atlet profesional harus menghindari minum-minuman keras, rokok, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Setelah diingat-ingat, Onana baru sadar kalau beberapa hari lalu ia mengkonsumsi obat karena terbangun dengan keadaan pusing. Nah, obat itulah biang keladinya. Yang diminum Onana ternyata bukan obat sakit kepala, melainkan obat khusus milik kekasihnya yang sedang hamil. Menurut tim kesehatan Ajax, obat yang diminum Onana mengandung furosemid, zat terlarang yang bisa meningkatkan performa tubuh. Onana pun tertunduk lemas, tapi ia yakin Ajax akan menolongnya karena ini murni sebuah keteledoran. Onana pun meminta pertolongan klub untuk mengajukan banding ke pengadilan arbitrase olahraga. Onana menjelaskan ke Ajax kalau sama sekali tak bermaksud untuk curang. Ini murni sebuah kecerobohan. Sayangnya Ajax tak menerima alasan tersebut. Melalui CEO Ajax, Edwin van der Sar, menyampaikan kalau klub mengharamkan segala jenis obat yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pemain. Pihak Ajax mendukung keputusan UEFA untuk memberikan sanksi kepada siapapun yang melanggar, termasuk pemainnya sendiri. UEFA pun menjatuhi sanksi larangan bermain selama 12 bulan kepada Andre Onana. Ia dilarang membela Ajax dan timnas Kamerun. Padahal saat itu Kamerun tengah berjuang di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Afrika.
Onana sebenarnya bisa menerima sanksi tersebut, namun ia sulit menerima imbas kasus tersebut. Tepat setelah Ajax mengeluarkan pernyataan resmi, beberapa media lokal dan internasional langsung menggoreng berita ini. Headline yang tertulis di halaman utama terkesan mengada-ngada dan cenderung menghina Onana. Mengutip The Player Tribune, media-media memberitakan kalau Onana merupakan seorang pecandu narkoba. Beberapa media lain juga memberitakan kalau Onana adalah seorang pecundang yang menghalalkan segala cara untuk menang. Semua fitnah dan hinaan itu sungguh menyayat hatinya. Image baik yang sudah ia bangun selama ini hancur gara-gara fitnah tersebut. Beberapa oknum fans Ajax juga mengolok-olok Onana dengan kata-kata tak pantas. Perlakuan tersebut membuat Onana sedih, ia tak menyangka kesalahan kecil bisa jadi masalah sebesar ini. Masalah yang datangnya bersamaan membuat mental Onana terganggu. Ia sempat menepi dari lapangan hijau untuk meredakan amarah, kekecewaan dan kesedihan yang campur aduk di dalam pikirannya. Onana merasa pengorbanannya selama ini sia-sia hanya karena sebutir obat. Singkat cerita, 12 bulan kemudian terlewati. Pada awal tahun 2022, Onana senang bisa kembali ke tim utama Ajax, tapi ketika ia datang, situasinya sudah berubah. Posisinya tergantikan oleh kiper veteran Remco Pasveer yang dinilai apik ketika mengisi kekosongan yang ditinggalkannya. Tak ada harapan lagi untuk mengisi pos penjaga gawang utama Ajax saat itu. Meski begitu, Onana mengharapkan kesempatan kedua di Ajax. Di akhir masa kontraknya pada Juli 2022, ia masih ingin bertahan. Namun tawaran yang diberikan klub tak sesuai dengan ekspektasinya. Boleh jadi, kasusnya telah mempengaruhi cara pandang klub kepadanya. Tak menemukan kesepakatan, akhirnya Onana pun hengkang dengan status bebas transfer. Memiliki riwayat doping, tak banyak klub yang menginginkannya. Namun tidak dengan Inter Milan. Pihak Nerazzurri merasa Onana masih memiliki potensi. Toh usianya masih muda, sehingga bisa jadi penerus Samir Handanovic yang sudah termakan usia. Onana pun menyepakati kontrak 5 tahun dengan Inter Milan. Dari Belanda, ia menyeberang ke negeri pasta guna membangkitkan kembali karirnya. Terlepas dari lingkungan toksik, Onana dengan cepat beradaptasi di Italia. Performanya membuat Inter yakin tak salah menunjuknya sebagai suksesor Handanovic. Sambutan positif dari Ultras La Beneamata dan dukungan penuh dari keluarga membantu Onana menemukan kembali kepercayaan dirinya. Ketika kepercayaan diri sudah kembali, Onana membuktikan kalau dirinya masih jadi salah satu penjaga gawang terbaik di Eropa. Kehebatan Onana dalam menjaga gawang membuat tim asal kota Milan itu jadi kesebelasan yang sulit dikalahkan. Bahkan Onana jadi pemain kunci Inter Milan di Liga Champions. Ia mengantongi 8 clean sheet dari 13 pertandingan untuk mengantarkan timnya itu menuju final. Sayangnya, beberapa penyelamatan indah di partai puncak tak mampu menghindarkan Inter dari kekalahan. Meski begitu, bermain di laga final Liga Champions merupakan sebuah pencapaian yang tak pernah terbayangkan oleh Onana sebelumnya. Jika tak dihianati oleh Ajax, mungkin Onana tak akan pernah merasakan atmosfer final Liga Champions.